Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Farman Fitriani dengan NIM 0565735346. Di sini saya akan mendembakan tugas dari mata kuliah basis data dengan dua praktikum. Yang pertama, kita harus melakukan praktikum yang transaksi. Untuk yang kedua itu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk datanya kita ambil dari tugas 2 yang sudah terselesaikan minggu kemarin. Oke, kita langsung aja. Untuk examnya sudah saya start. Kita masuk ke lokal kelasnya. Untuk tugasnya kita akan memakai tugas 2 yang dimana ada tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Nah, kita akan menggunakan data pasien, tabel pasien yang dimana itu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan juga alamat. Untuk datanya sendiri udah saya input ada 3 data. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah transaksi. Untuk pertama kita akan menggunakan perintah commit. Langsung aja kita klik routines, lalu kita routines. Nah, kita pakai transaksi 1. Untuk parameternya kita drop aja teman-teman ya. Selanjutnya kita add parameter di sini. Oke. Untuk memulainya kita pakai begins, lalu transaction. Nah, kita copy paste aja ya teman-teman biar cepet. Okay. Nah, kita akan mengisi database pasien dengan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, yang dimana berisikan untuk ID itu 15, namanya itu Dino, jenis kelaminnya laki-laki, dari alamat Purworejo. Oke, ini udah ada perintah commit. Nah, untuk perintah commit sendiri itu adalah perintah yang dimana kita memasukkan data dan data tersebut akan otomatis kesimpan ke dalam database. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, udah sukses, kita langsung eksekusi. Nah, untuk datanya udah masuk ke dalam data transaksi 1, yaitu ada ID pasien dengan 15, nama Dino, jenis kelamin laki-laki, dan alamat pasien. Lalu selanjutnya kita coba cek ke dalam pasien ini. Nah, untuk datanya kita udah ada teman-teman ya, karena udah otomatis masuk. Oke, sekarang kita coba untuk mengabaikan perintah commitnya. Kita hapus dulu untuk ini. Oke, hapus dulu untuk data yang baru saja kita input. Kita cek lagi ke dalam privilege, buttons. Oke, kita edit aja. Nah, untuk perintah commit ini kita hapus aja. Oke, selanjutnya extract. Nah, di sini untuk data yang baru saja kita input ada ID Dino, ID 15, nama pasien Dino, jenis kelamin laki-laki, dan alamat pasien Purworejo akan tetap masuk ke dalam transaksi 1 ini. Akan tetapi dalam database pasien ini tidak otomatis tersimpan karena kita tidak menggunakan, kita tidak memanfaatkan tidak memanfaatkan perintah commit, jadi tidak akan otomatis kesimpan ke dalam database pasien. Oke, untuk yang commit sudah terselesaikan. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan perintah rollback. Untuk perintah rollback sendiri adalah perintah yang dimana untuk menggagalkan atau menggugurkan perintah dengan catatan perintah tersebut belum di-commit. Oke, kita langsung aja eksekusi. Ini kita buat transaksi baru lagi aja, transaksi 2.
Nah baik, untuk yang pertama kita akan mengubah nama pasien dari ID pasien 12 menjadi Gabriel. Nah kita di sini menggunakan perintah rollback, lalu kita commit. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, oke, transaksi 2 kita execute. Nah, untuk ID pasien nomor 12 itu kan Joko. Tadi kita akan mencoba rubah untuk menjadi Gabriel. Akan tetapi karena kita menggunakan perintah rollback, jadi updatean tersebut gagal. Nah, jadi sekarang kita akan cek ketika rollbacknya kita hapus. Sorry. Nah, untuk ID pasiennya sendiri ada di 12, kita ganti tadi jadi Abdi Gabriel dan sudah berhasil. Untuk yang tadi kita ganti hanya nama pasien, untuk jenis kelamin dan alamat pasien itu masih sama. Oke, berarti untuk perintah rollback ini sudah terselesaikan. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah save point, yaitu proses data yang terakhir disimpan, atau kita membuat data dan data yang terakhir itu kita simpan, atau bisa juga kita rollback kalau kita simpan dari salah satu data yang kita input. Untuk caranya masih sama seperti tadi, kita buat transaksi 3. Nah oke, baik, untuk transaksi 3 ini udah selesai. Oke, baik, untuk transaksi 3 sendiri itu ada, kita menginput data pasien seperti biasa dengan ID 16, nama Briella, jenis kelamin perempuan, dari Solo. Nah, itu kita langsung save point dan kita beri nama point 1. Terus selanjutnya kita input lagi dengan ID 17, nama Kimi, jenis kelamin perempuan, dari Klaten. Nah, akan tetapi kita menggunakan perintah rollback to save point 1. Nah, yang dimana yang kita rollback itu hanya data yang ini nih, yang saya blok, yaitu data yang kedua kita input, karena di sini kita tetap menyimpan di data point 1. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk datanya dengan ID 18, nama Roy, jelas kami laki-laki, alamat Jakarta, kita commit dan untuk kita commit ke dalam pasien. Oke, kita langsung eksekusi. Oke. Nah, untuk Briella sama Roy kita udah berhasil ya teman-teman ya, karena untuk yang kedua tadi yang namanya Kimi kita rollback. Nah, untuk Briella sama Briella dan sama Roy, Briella sama Roy udah masuk ke dalam database. Cek. Nah, masuk Briella dan Roy. Baik, selanjutnya itu ada trigger, yang dimana untuk trigger sendiri adalah perintah otomatis dalam database yang akan langsung berjalan ketika terjadi peristiwa tertentu. Oke, langsung aja kita eksekusi lagi. Nah, untuk menjalankan trigger ini sebelumnya kita akan menambahkan table baru ya sayang.
Baik, untuk tabel obat dan transaksi obatnya udah saya buat, beserta untuk indeksnya juga sudah saya buat. Untuk indeksnya kalian bisa cek pada tugas 2 basis data. Selanjutnya kita bikin relasi. Selanjutnya kita akan isi data di tabel obat. Oke. Lalu sekarang kita masukkan data ke dalam transaksi obat. Oke. Untuk value-nya kita bikin sama-sama satu. Oke. Untuk pasiennya Briella dan ID obat sama-sama satu. Jumlahnya jumlahnya 1 dengan harga total 10.000. Nah, oke, sekarang kita cek ke dalam tabel obat. Apakah obat tersebut berkurang atau tidak? Nah, oke. Untuk tabel pertama itu ada tabel obat, yaitu ada paracetamol. Karena tadi udah kebeli 1, jadi stoknya berkurang menjadi 11. Oke. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk hasilnya juga tetap berkurang. Oke, selanjutnya. Nah, pada trik kali ini kita buat tabel ini dari transaksi obat, time-nya ke after, lalu event-nya dan insert. Yang dimana untuk keterangan afternya itu adalah perubahan data pada tabel obat setelah kita isikan pengisian data pada tabel transaksi obat. Seperti yang udah saya aplikasikan tadi pada transaksi obat, ada 2 contoh. Yang pertama itu ada transaksi obat pada obat kode A01, yang dimana untuk pertama awal itu stoknya itu ada 12, lalu kita ambil 1 untuk pasien nama Briella. Untuk pasien nama Briella, sebentar, sorry. Oke. Untuk pasien nama Briella yaitu 1, berarti tinggal 11. Selanjutnya kita coba lagi untuk transaksi obat yang kedua.
dengan ID pasien 12. Untuk jumlah obatnya itu ada 2. Nah, untuk hasilnya berarti sisa stoknya itu ada 9. Sekian tugas 3 basis data kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.